Gambir dikenal sebagai jantung ibu kota. Lokasinya yang dipenuhi dengan sektor pemerintahan, bisnis, pariwisata, dan perdagangan yang membuat kecamatan ini disebut sebagai kawasan strategis. Ekonomi Kecamatan Gambir didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan, dengan banyak gedung perkantoran, hotel, restoran, dan usaha kecil. Keberadaan instansi pemerintahan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pegawai negeri dan karyawan swasta. Kecamatan Gambir berbatasan dengan Kecamatan Senen di sebelah timur, Tanah Abang di sebelah selatan dan barat, serta Sawah Besar di sebelah utara. Karena lokasinya strategis, di pusat kota, Gambir memiliki akses transportasi yang sangat baik, termasuk stasiun Gambir, yaitu salah satu stasiun kereta api utama di Jakarta. Untuk mengamati hal tersebut, kami memulai perjalanan dengan mengunjungi sebuah pasar yang berada di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kami mengunjungi Pasar Cideng Thomas untuk menganalisis kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di Gambir. Ya begitulah. Seandainya ditutup gitu ya? Ya, seandainya ini ditutup. Nah, ya udah paling kita sekarang ngampung lah istilahnya gitu kan. Terus kalau Kampungan, sini Tanah Abang paling gitu. pasar selain di sini tuh di mana, Pak? Tanah Abang. Tanah Abang ya? Iya. Oke. Kalau ke Sojo. Tojo. Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memiliki sejarah panjang yang berawal dari masa kolonial Belanda. Dahulu, wilayah ini berupa rawa dan kebun di pinggiran Batavia Lama, atau yang sekarang adalah Kota Tua, yang sering tergenang air dari Sungai Ciliwung. Ketika Batavia Lama dianggap tidak sehat, para pejabat Belanda mulai berpindah ke selatan dan membangun kawasan baru yang kemudian dikenal sebagai Gambir. Nama Gambir sendiri diyakini berasal dari Letnan Gambir, yaitu seorang perwira Prancis yang bekerja di bawah Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada masa pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. Pada masa kolonial, wilayah ini dikenal dengan nama Weltevreden, yang berarti tempat yang menyenangkan, dan dijadikan pusat pemerintahan Hindia Belanda, dan disinilah dibangun Istana Gubernur Jenderal yang kini menjadi Istana Merdeka, Lapangan Banteng, dan Lapangan Gambir yang kini menjadi kawasan Monas. Sejak tahun 1906, pemerintah kolonial mengadakan Pasar Gambir, sebuah pameran besar untuk memperingati ulang tahun Sang Ratu Wilhelmina, yang kemudian menjadi cikal bakal Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair. Kini, Gambir dikenal sebagai kawasan yang memadukan sejarah dan kemajuan, dengan ikon penting seperti Monumen Nasional, Museum Nasional, dan Stasiun Gambir, yang menjadi simbol perjalanan Jakarta dari masa kolonial hingga Indonesia modern. Kami melanjutkan perjalanan menuju rumah Bapak Rusmin selaku Ketua RW 02 Kelurahan Petojo Utara. Kami berkunjung untuk mewawancarai beliau tentang kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Kecamatan Gambir. Kegiatan posyandu, balita, dan lansia.
kita laksanakan setiap bulan dan lokasinya itu di R. Petra Pelambuyan. Ada kegiatan juga Jumante. Jumante itu tiap hari Jumat kita kader-kader kita kumpul di Sekretariat, kita diskusi ada permasalahan apa, kendala-kendala apa. Mungkin dari orang kadang-kadang ada yang curiga, ada yang nggak boleh di center gitu ya, nggak boleh dilihat itu. Nah itu kendala-kendala apa nanti kita dampingi. Kemudian ada organisasi juga Karang Taruna. Setiap ada kegiatan saya selalu kerjasama, bersinergi dengan Karang Taruna, dengan LMK, tokoh masyarakat. Seperti kemarin kita ngadain kegiatan 17-an. 17-an juga alhamdulillah sukses karena kita selalu bersama, gotong royong, kita bersatu, bekerjasama, itu intinya begitu. Alhamdulillah kompak selalu di RW 2 ini. Masalah itu ya untuk tawuran. Tawuran itu pernah viral di YouTube juga ada. Itu kejadiannya di Jalan Alitrus di Bangunan 5. Diserang dari geng motor. Akhirnya orang-orang dalam lawan. Tapi namanya tawuran kan itu kan dari pihak polisi itu yang mana yang jatuh kan dari korban kan gitu kan. Jadi kita mau lapor kita senang pun tetap aja nggak dianggap. Anggapnya pokoknya yang korban yaitu yang korban. Yang jadi kendala ya tadi yang peraturan Kementerian Dalam Negeri itu. Nah itu kan kalau misalkan pindah itu kan sekarang nggak melalui RT, nggak ada surat pengantar. Jadi tak tahu dia izin nama yang punya rumah, rekomendasi, kasih surat pernyataan, langsung kelurahan jadi gitu. Itu ada jeleknya ada bagusnya. Jadi nggak memerlukan surat pengantar. Nah tak tahu RT-nya bingung, nggak tak tahu udah ada warga baru, nggak lapor nggak apa. Harusnya kan dia lapor ke RT, Pak RT, ini saya warga baru ya. Itu apa kalian izin dulu lah. Saya tinggal di sini mau itu saya udah izin namanya rumah kan gitu harusnya. Ya kendalanya seperti itulah kalau urbanisasi. Itu masalah persidangan sosial. Tadi saya ceritakan untuk warga itu memang masalah bansos. Bansos itu sebenarnya itu kan yang tahu itu dari dinas sosial. Dan dinas sosial pun itu datanya dari bekerjasama dengan Dukcapil, Pusdatin, Bapenda. Jadi ketahuan tuh kalau misalkan dia kenapa nggak dapat karena dia memiliki motor 2 misalkan gitu. Terus misalnya dia KTP dipinjam sama orang padahal dia nggak punya mobil. Tapi ketahuan tuh karena di Dispendakan itu ada namanya apa yang mobil otomatis hilang. Bu Sri selaku LMK 47 Utara menyatakan bahwa kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi masih dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu dan banyaknya pendatang dari luar daerah serta pengaruh globalisasi membuat kebudayaan Betawi mulai ditinggalkan dan digantikan oleh budaya lain. Contoh dari pelestarian budaya Betawi yang ada adalah tradisi palang pintu dalam acara pernikahan. Namun, tradisi palang pintu ini semakin jarang digunakan dalam acara pernikahan. Dari aspek sosial, masyarakat Kecamatan Gambir hidup dalam lingkungan dengan toleransi dan kebersamaan yang tinggi. Meskipun memiliki beberapa permasalahan seperti kesenjangan sosial, putus sekolah bagi para pelajar, dan terdapat salah target mengenai bansos yang diberikan oleh pemerintah, kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Gambir masih termasuk harmonis dengan fasilitas yang memadai.
Dari segi ekonomi, di Kecamatan Gambir didominasi dengan jasa dan perdagangan karena wilayah yang strategis sebagai pusat pemerintah dan bisnis. Aktivitas ekonomi di Kecamatan Gambir termasuk yang dinamis dengan kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar yang memadai biaya hidup di Kecamatan Gambir yang bisa dibilang lumayan tinggi. Dari aspek budaya, kehidupan budaya masyarakat di Kecamatan Gambir merupakan perpaduan antara budaya lokal Betawi dan pengaruh modernisasi. Dikarenakan adanya beberapa masyarakat asli Betawi yang masih melakukan tradisi Betawi dan terdapat juga masyarakat-masyarakat yang bukan asli Betawi dan mempengaruhi modernisasi. Dan budaya di Kecamatan Gambir ini masih terlestarikan di monumen nasional, museum-museum, dan situs bersejarah lainnya. Segi sejarah dan geografis. Sejak masa kolonial, Gambir sudah menjadi pengaruh besar sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan masyarakat. Dengan letaknya yang strategis dan infrastruktur lengkap, menjadikan sebuah wilayah yang terus berkembang. Secara keseluruhan, Kecamatan Gambir merupakan suatu wilayah yang mencerminkan aspek sosial, ekonomi, budaya, sejarah, dan geografi yang dinamis. Masyarakat Gambir termasuk dalam masyarakat yang mampu beradaptasi di era modernisasi dengan menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Di Kecamatan Gambir terdapat kesalahan target dalam pemberian bantuan sosial. Maka dari itu, sebaiknya untuk mengurangi kesalahan ini, pemerintah melibatkan ketua RT dan RW serta masyarakat setempat dalam proses verifikasi agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Untuk mengatasi kesenjangan sosial di Kecamatan Gambir, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan warga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperkuat usaha mikro, sehingga dapat menekankan kesenjangan sosial yang ada. The morning comes too soon. That's how the circle goes around. Here, there, always a story from somewhere. Always another line to say. No, I